sebentar lagi udah akan ada pengumuman SNPTN. Otomatis gue bakal ngasih tahu sama kalian tentang ada apa aja sih kelas yang ada di Universitas Indonesia. Ayo kita saksikan sekarang juga. Here we go! Ada 3 kelas di Universitas Indonesia. Yang pertama adalah kelas reguler. Yang kedua paralel, gua paralel. Dan yang ketiga ada kelas internasional. Oke, gua akan ngasih tahu bedanya reguler, paralel, dan kelas internasional atau yang kita sering sebut sama KKI. Kalau reguler itu masuknya pagi jam 8. Bayarannya bisa mencapai 0 rupiah sesuai penghasilan gaji orang tua kalian. Ketiga itu kalian bisa dapat banyak beasiswa yang khusus reguler. Kalau paralel itu masuknya siang jam 1. Kedua, ketika lo masuk ada uang pangkalnya dan bayarannya beda 3.500.000 sama reguler kalau di fakultas gue. Jadi misalnya reguler itu minimal bayar 5 juta, gue bayarnya 8,5 juta. Tapi ada uang pangkalnya. Yang ketiga, beasiswanya dikit. Kalau fasilitas seperti dosen, ruang kelas, ataupun fasilitas lainnya itu sama aja. Bahkan anak paralel pun jika dia pengen kuliah pagi jam 8 itu bisa. Jadi kalau di fakultas gue itu kayak ada kuota buat anak paralel di kelas anak reguler. Begitu juga sebaliknya, anak reguler itu juga ada kuota kelas di kelas paralel. Jadi nggak mesti lo kelas paralel tapi masuknya jam 1, nggak juga. Kecuali ada kelas yang emang cuma buat paralel aja. Kalau kelas KKI atau kelas internasional itu beda. Jadi dia 2 tahun di Indonesia dan 2 tahun di luar negeri. Kalau di psikologi sendiri dia ada di UQ. Oke? Nanti linknya bakal gue taruh di bawah. Untuk bayarannya sendiri dia pakai dolar, beda sama kita. Terus kelasnya cuman sendiri. Maksudnya kan tadi kalau udah gue bilang kalau anak reguler bisa masuk kelas paralel, anak paralel pun bisa sebaliknya masuk kelas reguler. Kalau kelas internasional itu cuma 1 kelas dan kelasnya dia beda. Dan dia udah dipaketin semua, mau ngambil berapa SKS. Kalau kita kan misalnya IP kita di atas 3,5 itu bisa ngambil 24 SKS. Tapi kalau KKI ada paketnya. Jika kalian udah tahu apa aja kelas-kelasnya, terus cara masuknya gimana sih kak? Oke, untuk reguler lo bisa masuk lewat SNPTN undangan, kedua SBMPTN, dan yang ketiga itu kalian bisa masuk lewat SIMAK UI. Untuk paralel, kalian bisa masuk lewat PPKB. PPKB itu sejenis undangan kayak SNPTN, cuman buat paralel. Dan PPKB itu setiap sekolah ada jatahnya masing-masing, tergantung akreditasi dari sekolah kalian. Dan yang kedua itu kalian bisa lewat SIMAK UI. Nah, kalau yang kelas internasional itu ada juga namanya talent scouting. Itu undangan juga buat kelas KKI. Yang kedua kalian bisa ikut SIMAK internasional. Untuk SIMAK UI sendiri itu ada ketentuannya. Jadi maksimal kalian pilih 3 reguler, 3 paralel, dan sisanya vokasi. Misalnya kayak gua kemarin. Misalnya gue pilih psikologi reguler, psikologi paralel, hukum reguler, hukum paralel, sastra Jepang reguler, dan sastra Jepang paralel. Sisanya gue pilih vokasi. Tapi kalian juga bisa pilih nih, misalnya kayak pengen psikologi reguler dulu, terus hukum, sastra Jepang, 3 reguler, baru kalian pilih paralel sisanya. Itu juga bisa. Jadi maksimal 3 reguler, terus bawahnya 3 paralel itu juga bisa. Gua lebih prefer sama jurusannya daripada sama reguler atau paralel. Cuman kan ada juga orang yang lebih prefer sama reguler dulu baru paralel. Untuk SIMAK internasional itu beda. Jadi dia nggak boleh digabung sama reguler atau paralelnya. Dan biayanya pun lebih mahal dari SIMAK reguler atau paralel.
Untuk SIMAK internasional sendiri nanti bakal gua tulis linknya di bawah sini. Jadi kalian tinggal lihat aja, atau kalian pengen daftar nyari informasi tinggal lihat aja. Mungkin sebagian dari kalian tahu bahwa uang kuliah tunggal atau UKT pada tahun ini akan mengalami kenaikan bagi mahasiswa 2016. Otomatis kita sebagai mahasiswa harus turun ke jalan untuk mengetahui kenapa nih uang kuliah bisa naik. Oleh karena itu, dibuat sebuah keputusan, dan untuk di UI sendiri itu ada dua pilihan, yaitu ada BOPB dan BOPP. Kalau BOPB itu biaya operasional pendidikan berkeadilan. Seperti yang tadi sudah gue sebutkan bahwa untuk reguler sendiri itu bisa bayar sampai 0 rupiah. Jadi bagi kalian yang kurang mampu, gak usah khawatir, gak usah takut. Nanti gue kalau masuk UI gimana nih kalau biayanya mahal? Tenang aja, soalnya UI sendiri bakal melihat finansial kebutuhan keluarga kalian, bakal melihat gaji orang tua kalian seberapa, dan akan ditentukan minimal kalian tuh harus bayar berapa. Kalau BOPP itu adalah biaya operasional pendidikan pilihan. Jadi nanti misalnya jika kalian mahasiswa yang berkecukupan, terus UI nanti ngasih pilihan-pilihan kalian mau bayar berapa, jadi ada range-nya. Jadi nggak harus kalian bayar yang paling murah atau nggak harus kalian bayar yang paling mahal, tapi udah ada nih minimal harus bayar berapa, maksimal harus bayar berapa. Itulah keseluruhan konten yang dapat gue berikan hari ini. Gue doakan semoga kalian yang ingin masuk UI dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan yang perlu kalian ketahui, UI Universitas Idaman itu masuknya susah, keluarnya apalagi. Dan untuk masuk UI kalian harus perlu perjuangan yang sangat berat, perlu ketelitian dalam mengerjakan soal, dan berdoa kepada Allah. Semoga kalian dapat masuk UI, amin. Oke, cukup sekian video dari gua. Hope you enjoy my video and be the best version of yourself. Dan sampai jumpa di video-video gua selanjutnya.